Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Halo gitu. Halo. Kok diem aja? Yuk, hari ini Barara dan Miss Aini ingin bercerita tentang Nabi Nuh. Ini sama nih. Nah, Nabi Nuh apa? Apa? Kamu mau apa ini? Yuk nih. Nabi Nuh adalah Rasul Ulul Azmi yang pertama. Beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Jadi Nabi Nuh ini nabi yang paling sabar. Semangatnya untuk berdakwah tidak pernah surut selama 950 tahun. Ia tekun berdakwah untuk kaumnya siang dan malam. Jadi Nabi Nuh ini suka berdakwah untuk umatnya. Terus suatu saat Nabi Nuh dan pengikutnya mendatangi salah satu bukit di Armenia. Nih, ini sayang. Ini namanya Bukit Armenia. Armenia. Ia mendatangi kaumnya yang sedang menyembah patung. Tuh, ini kaumnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh lagi nyembah patung. Ini patung, tuh enggak patung? Berhala. Patung tuh, gambar patung. Terus melihat apa yang dilakukan kaumnya di tempat menyembahan itu, Nabi Nuh sedih. Jadi Nabi Nuh tuh melihat kaumnya itu lagi nyembah patung. Terus Nabi Nuh sedih deh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selainnya. Jadi Nabi Nuh itu bilang ke kaumnya, sembah Allah, jangan sembah patung. Gitu, karena Tuhan kita itu Allah. Bukan patung. Terus para pemuda kaum yang tidak suka dengan yang diucapkan Nabi Nuh, sesungguhnya kami memandang kamu dalam kesesatan yang nyata, jawab mereka sinis. Jadi ini pengikutnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, nggak suka sama Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu nyuruh nyembah Allah, tapi kaumnya lebih suka kalau nyembah patung. Menurut kaumnya Nabi Nuh ini, patung ini bikin kaya gitu, padahal bukan. Yang bikin kaya itu, yang milik segala-galanya itu Allah gitu. Terus tak lelah Nabi Nuh menasehati mereka. Nabi Nuh terus nasehatin, jangan nyembah patung, tapi nyembah Allah gitu. Setiap hari Nabi Nuh nasehatin mereka nih, biar nggak nyembah ini, nyembah patung, tapi nyembah Allah dengan cara sholat. Terus mohon ampunlah kepada Allah, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, harta yang banyak, dan menyuburkan kebun-kebun kalian. Kata Nabi Nuh ngomong ke pengikutnya, ke kaumnya, sembah Allah, jangan sembah patung, karena Allah lah yang bikin kita kaya, yang bikin nurunin hujan lebat, hujan gede gitu, kata Nabi Nuh. Terus dengan sombong pemimpin Armenia itu menjawab, lihat dirimu Nuh, kamu hanya orang biasa, bukan malaikat ataupun orang kaya. Untuk apa kami mengikutimu, sedangkan berhala kami memberikan kekayaan dan kemakmuran gitu, kata pemimpinnya tuh.
Nabi Nuh, kamu gak bikin kaya, ngapain ngikutin perkataanmu, ngapain ngikutin omonganmu, gitu kata Nabi, kata itu pengikutnya tuh. Jadi pengikutnya tetap gak mau nyembah Allah, mereka tetap nyembah patung. Terus mereka menutup telinganya tuh kayak gini. Pas Nabi Nuh lagi nasehatin, ini nutup telinganya dengan jari-jari, terus nutup mukanya dengan baju dan pergi meninggalkan Nabi Nuh. Jadi pas Nabi Nuh nasehatin mereka pergi deh. Mereka pergi ninggalin Nabi Nuh sendirian. Terus akhirnya istri dan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an marah. Mereka merasa Nabi Nuh telah mempermalukan keluarga mereka. Ayah membuat aku dan ibu malu. Berhentilah memusuhi berhala itu. Gitu. Jadi ada anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an. Dia kesel sama Nabi Nuh. Ayah, kenapa sih ayah malu-maluin aku? Gak usah ngurusin patung itu, gitu. Terus berhentilah memusuhi berhala itu, gitu kata anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an, agar kita bisa hidup seperti dulu. Terus kata Nabi Nuh, kata ayahnya menjawab, agar kita bisa hidup seperti dulu. Jadi pada zaman dulu mereka itu nyembahnya Allah, tapi akhirnya sebagian mereka itu nyembah patung. Nabi Nuh ini pengikutnya orang miskin gitu. Terus Kan'an, engkaulah permata hatiku, mengapa kalian tidak beriman kepada Allah, gitu. Siapa tadi nama anaknya Nabi Nuh? Kan'an. Anaknya Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah, terus menyembah patung. Terus lalu datanglah malaikat Jibril membawa butir biji dari surga. Jibril mengatakan, wahai Nuh, jika engkau menanam biji itu, maka biji itu akan menjadi pohon raksasa, gitu. Apa yang dikatakan Jibril terbukti benar. Pohon itu menjadi raksasa. Terus anak istri dan kaumnya untuk bertaubat. Terus abis itu akhirnya Allah menyuruh untuk membuat kapal. Gini kata Allah, Nabi Nuh, sudahlah, kamu gak usah mikirin umat kamu yang tidak beriman. Sekarang kamu buat kapal yang gede, gitu. Akhirnya Nabi Nuh bikin kapal tuh yang gede kayak gitu tuh. Itu kapal Nabi Nuh. Terus akhirnya kapalnya udah jadi. Ayo umatku masuk kapal, gitu. Akhirnya dia nggak mau masuk tuh. Mereka ini yang nggak masuk kapal. Terus pas kapalnya udah jadi, Allah menurunkan hujan lebat. Hujannya gede tuh. Ini air. Hujannya gede. Terus kayak tsunami gitu. Nah, ini tenggelam deh. Mereka ini orang-orang yang enggak beriman, orang yang enggak sembah Allah, tapi sembah patung. Tapi sebelum Allah menurunkan hujan, kapalnya itu isi hewan-hewan dan orang-orang yang beriman. Hewan-hewannya berpasang-pasangan. Pas kejadian ini semuanya hancur. Aku sayang Allah. Pas kejadian ini semuanya hancur sayang. Aku gak mau. Semuanya tsunami, pohon-pohon. Gak mau itu. Gak mau apa? Gak mau
patung. Iya, nggak boleh. Jadi kita nggak boleh nyembah, Patung. tapi kita sembah Allah. Harus turut sama Allah. Harus mengaji, harus sholat, terus harus apa lagi? Nurut sama orang tua gitu, ngerti? Iya. Ini ada tuh nih, ini anaknya Nabi Nuh yang Kan'an. Wahai anakku Kan'an, marilah masuk ke dalam kapal, gitu kata Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang ke Kan'an, masuk ke dalam kapal biar dia nggak tenggelam. Tapi Kan'an nggak mau. Enggak ayah, aku nggak mau. Aku tetap akan sembah patung gitu. Ya udah deh, akhirnya diguyur. Cus, pakai air yang gede, lautan yang gede. Tenggelam deh akhirnya anaknya Nabi Nuh. Jadi kalau misalnya anaknya Nabi Nuh yang durhaka itu siapa ya? Kan'an. Kan'an itu anak Nabi Nuh yang durhaka. Selesai deh. Jadilah kapal Nabi Nuh. Terus 3 hari kemudian akhirnya banjirnya berhenti, hujannya berhenti. Terus yang selamat siapa? Yang selamat itu binatang-binatang yang ada di dalam kapal itu, sama orang-orang yang beriman. Yang nyembah patung selamat enggak? Enggak, mereka tenggelam. Karena mereka itu tidak patuh sama Allah dan Rasulullah gitu. Patuh sama Allah sama Rasulullah. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Nuh, kita harus patuh sama Allah dan Rasul. Pinter. Nanti mau cerita apa? Nabi apa? Ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Assalamualaikum. Jangan lupa Like, comment, comment, and and subscribe. subscribe.